Sahabat sekalian, pada video ini, saya akan menceritakan tentang Pangeran Purbaya bertarung melawan jin, bernama Jin Sepanjang, serta asal-usul nama kota Magelang, Jawa Tengah. Pangeran Purbaya itu sendiri, nama kecilnya adalah Raden Damar atau dikenal sebagai Joko Umbaran, merupakan putra Panembahan Senopati dan Rara Lembayung, putri dari Ki Ageng Giring. Pangeran Purbaya dikenal sebagai seorang putra raja yang pemberani dan dijuluki Banteng Mataram, karena kiprah hebatnya di medan perang melawan penjajah Belanda. Konon, Pangeran Purbaya kebal terhadap senjata apapun, dan hanya dapat dilukai ketika terkena kotoran yang bersifat najis. Magelang merupakan salah satu kota tertua di Indonesia. Hari jadi kota Magelang yang berlokasi di Jawa Tengah ditetapkan pada tanggal 11 April tahun 907 Masehi. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa penamaan Magelang berasal dari kata tepung temugelan atau tepung gelang. Tepung gelang memiliki makna mengepung rapat seperti gelang. Penamaan ini merujuk pada cerita legenda pertarungan antara Pangeran Purbaya melawan Raja Jin bernama Sepanjang di wilayah Hutan Kedu. Awal mulanya, Pangeran Purbaya pada saat itu diberi tugas oleh ayahnya Panembahan Senopati untuk memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram, serta pangeran dibekali sebuah tombak bernama Tombak Kiai Pleret. Dalam perjalanan Pangeran Purbaya ke dalam hutan Kedu didampingi oleh sekelompok prajurit khusus yang sudah terlatih. Saat baru mulai memasuki hutan Kedu, Pangeran Purbaya dan pasukannya sudah dihadang oleh sosok jin yang berwajah seram dan bertubuh besar. Sosok jin ini pun menanyakan maksud kedatangan pangeran dan pasukannya ke dalam hutan Kedu. Pangeran kemudian memperkenalkan dirinya dan maksud kedatangannya ke dalam hutan Kedu, yakni untuk membuka hutan sebagai sebuah perkampungan. Jin yang bernama Sepanjang ini pun murka mendengar maksud kedatangan Pangeran Purbaya. Jin Sepanjang dan pasukannya akan menghalangi tujuan Pangeran Purbaya untuk melaksanakan tugas dari Panembahan Senopati. Pangeran Purbaya yang mendengar jawaban dari Jin Sepanjang, kemudian mengeluarkan tombaknya untuk bersiap menghadapi Jin Sepanjang, dan rupanya jin tersebut tidak takut dengan tombak Kiai Pleret. Akhirnya pertarungannya dengan Pangeran Purbaya dimulai, begitu juga dengan pasukan jinnya, yang bertarung melawan pasukan yang dibawa oleh Pangeran Purbaya. Namun tombak Kiai Pleret yang dibawa oleh Pangeran Purbaya ternyata berhasil membuat jin dan pasukannya terdesak mundur. Sebelum pergi, Jin Sepanjang mengatakan tetap akan menuntut balas karena sudah mengubah hutan tempatnya tinggal menjadi perkampungan. Setelah kepergian Jin Sepanjang, Pangeran Purbaya mulai memimpin pasukannya untuk membuka hutan, untuk merubah sebagian wilayah hutan menjadi desa kecil yang subur. Setelah beberapa waktu, mulailah banyak warga yang berdatangan untuk menetap, tapi Jin Sepanjang tidak terima kawasannya berubah menjadi pemukiman, sehingga dia mengubah penampilan menjadi seorang manusia bernama Sonta. Sonta menyamar menjadi seorang pelayan di rumah seorang warga. Suatu malam, Sonta mengeluarkan asap putih yang menyebar ke seluruh desa, dan pagi harinya, banyak warga sakit dan meninggal secara misterius. Pangeran Purbaya terkejut mengetahui penyakit misterius di desa disebabkan ulah Jin Sepanjang, dan diketahui penyamarannya terbongkar. Sonta melarikan diri dengan wujud aslinya menjadi Jin Sepanjang. Dari sinilah pertarungan dimulai. Banyak prajurit pangeran yang tewas dan menjadi korban Jin Sepanjang. Mengetahui semakin banyak orang yang menjadi korban dari jin, Pangeran Purbaya menyusun strategi untuk melawan jin tersebut. Dengan strategi ini dilakukan dengan cara memerintahkan prajuritnya untuk bergerak menyisir di sepanjang hutan dengan gerakan melingkar seperti gelang. Dengan cara ini dilakukan untuk mengepung tempat keberadaan Jin Sepanjang, dan strategi ini ternyata berhasil dan Jin Sepanjang tidak punya kesempatan untuk melarikan diri dan harus bertarung dengan Pangeran Purbaya yang membawa tombak Kiai Pleret. Kesaktian Pangeran Purbaya yang lebih tinggi dari Jin Sepanjang mampu mengalahkan Raja Jin ini dan membuatnya jatuh ke tanah.
dan setelah ditusuk menggunakan tombak Kiai Pleret, tubuh jin sepanjang yang jatuh ke tanah perlahan-lahan menguap dan hilang ke udara. Kemudian strategi Pangeran Purbaya untuk mengepung jin sepanjang dengan formasi gerakan melingkar seperti gelang membuat seluruh wilayah ini disebut sebagai Magelang.